Selamat bergabung. Namanya ini sebagian ada yang bukan nama akunnya ya. Hari ini kita perkenalan dulu. Kemarin Ustaz sudah ada upload untuk video perkenalan dan perkenalan. Hari ini mungkin dipertajam lagi kalau misalnya masih ada yang kan. Kita ini lebih kepada kontrak belajar SKI. Ya. Sebelum kontrak belajar kemarin sudah besar share juga beberapa draftnya, diantaranya untuk kita memakai pakaian yang bebas pantas, tapi lebih baik menggunakan seragam Al-Furqan. Kemudian untuk selama kita Zoom meeting, diharapkan tidak sambil makan atau minum. Jadi sarapan dulu seperti itu ya. Ini masih Bapak ini ada yang masuk Ukama, Farhan. Kelas 5D jumlahnya berapa? Ada yang tahu teman-temannya jumlahnya? 20? 30 asal. 30 nambah 1 doang. Maka Samir kada. Maka Samir. Tidak 20. Cuma yang bertambah 1 ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2020 bertepatan dengan hari terakhir di bulan Zulhijjah. Berarti besok sudah masuk di bulan Zulhijjah, dan yang sudah mendaftar sebagai pengkhotbah berarti hari ini untuk potong buku ya. Berarti besok sudah sunnahnya tidak ada lagi potong buku. Baik, kemudian juga salawat dan salam kita aturkan ke hari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta karib kerabat beliau, sahabat serta seluruh umat muslim yang setia menjalankan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Anak-anak semuanya, peserta didik, santri MI Muhammadiyah Al-Furqan. Hari ini kita akan perkenalan dan membuat kontrak belajar sejarah di kelas. Baik, beri judul Ta'arufu untuk kita saling kenal mengenal. Nah, ini perkenalkan, nama Bapak Ahsanur Rizal. Boleh dipanggil Ustadz Rizal atau Bapak Rizal, boleh. Kemudian Bapak lahir di Mandi Amin 9 Agustus tahun 1986, laki-laki tentunya. Alamat rumah Bapak di Jalan Palam, Komplek Tambung Mangkurat, Blok F4, nomor 20, Kelurahan Palam, Cempaka, Banjarbaru. Nah, kemudian ya, nomor unik kependidikan Bapak 314176652001. Itu bukan nomor handphone ya, itu nomor registrasi guru. Kemudian Bapak sudah menikah, istri Anissa Putriani, anak Bapak ada 2. Yang pertama anak Suryanata Putra, usianya 6 tahun setengah, dan Dena Evita Iskarima Putri, usianya 3 tahun. Baik. Kemudian ini pengalaman riwayat pendidikan formal Bapak. Bapak TK-nya di TK Aba, TK Aisyah Husnul Anwar Munawarah Banjar. Mungkin dari kalian pasti ada juga beberapa yang dari TK Aba. Mungkin TK Aba di Sultan Adam, Kebang 37, TK Aba Temon mungkin yang dekat situ ya, atau TK Aba di Esparman. Ya. Kemudian MI-nya sama dengan kalian, MI di MI Muhammadiyah Mandi Amin. Lulus tahun 1998. Nah, kemudian tahun 2001 Bapak lulus dari MTS Muhammadiyah Mandi Amin, masih dalam satu komplek.
2004 Bapak lulus dari SMA Muhammadiyah Martapura. 1 tahun tidak sekolah. Apa yang Bapak lakukan nanti kita lihat. Ya, 1 tahun tidak sekolah Bapak. Kemudian 2005 Bapak kuliah, 2010 Bapak lulus dari STAI Darussalam Martapura. Oke, next. Nah, ini pendidikan non formal Bapak. Selain pendidikan yang menghasilkan ijazah yang diakui secara nasional, juga Bapak ikuti pendidikan non formal, diantaranya Taruna Melati 2, itu perkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dulu namanya IRM. 2002 itu tingkat kota, tingkat kabupaten, Taruna Melati 3 selasa di Martapura tahun 2004. Kemudian, selama Bapak lulus dari SMA dan belum kuliah, itu kursus elektronik di Bapak. Ya, bisa di-mute dulu ya, biar penjelasan Bapak bisa didengar semua. Kemudian Bapak ikut kursus Microsoft Office, Word, Excel, itu di STIM Martapura. Kemudian Bapak ikut latihan kepemimpinan pemuda, itu mewakili Pramuka dulu ya, di Provinsi Kalsel tahun 2007, latihan pengawas bendahara koperasi itu waktu kuliah Bapak tahun 2008. Kemudian implementasi rencana aksi daerah itu di Pramuka juga 2009. Kemudian Bapak bergabung di Muhammadiyah secara organisatoris, itu ada Baitul Arkom 2, pendidikan kaderan Muhammadiyah di Martapura tahun 2007. Kemudian Bapak ikut kursus pembina pramuka Mahasiswa Dasar Pramuka secara nasional tahun 2010. Kemudian juga latihan ketahanan nasional Tanasda di Sport Martapura 2011. Pernah ikut desain grafis di Pangkalan Bun. Kemudian pernah ikut teknisi komputer di Pangkalan Bun 2012. Kemudian pernah ikut diklat tutor aksaran fungsional. Jadi waktu di Pangkalan Bun itu Bapak 2 tahun, 2011 sampai 2013 itu selain kegiatan PSP3 juga ikut mengajar di kejar paket A dan paket B. Kemudian 2018 itu Bapak mengikuti sertifikasi PPG dalam jabatan untuk mengambil profesional Bapak di sejarah budaya Islam. Dan yang terakhir 2010 kemarin Bapak mengikuti pembatik pembelajaran berbasis TIK level 1 dan 2, baru implementasi sih 2020 ya. Nah, kemudian organisasi Bapak biar bisa diketahui, 2002-2010 Bapak Dewan Kerja Ranting Pramuka Karangintan, 2006-2011 Dewan Kerja Cabang Pramuka Kabupaten Banjar. Jadi Bapak di Pramuka karena saat itu HW itu baru ada di provinsi, ya, baru ada di Kalsel dan belum sampai ke sekolah-sekolah. Hanya beberapa sekolah aja yang pakai HW. Nah, 2008-2011 Bapak di Sanggar Arumi, Sanggar Teater, Puisi dan sebagainya. 2009-2013 Bapak bergabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalimantan Selatan. 2010-2015 di Dewan Pimpinan Cabang Purna Prakarya Muda Indonesia. Amin. Terima kasih ya. Bapak harap kalian nanti ketika sudah SMP atau MTS atau SMA nanti wajib berorganisasi untuk kalian bisa untuk berretorika, ngomong di depan umum, bagaimana kita menyesuaikan, melihat kondisi masyarakat seperti itu ya. Nah di PPMI itu kegiatannya pertukaran pemuda antar provinsi. Jadi 2010 itu Bapak ikut Jambore Pemuda Indonesia di Kalimantan Tengah di Landak, Abang ya. Kemudian selanjutnya Bapak ditempatkan sebenarnya di seluruh provinsi se-Indonesia. Kebetulan Bapak kena cabutnya itu di Mamuju, Sulawesi Barat ya, bersama orang-orang suku Mandar di sana. Nah, 2011-2016 Bapak sebagai pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banjar sebagai sekretaris umum, dan 2019 sampai sekarang Bapak di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Banjar sebagai Komandan Kopam tingkat
Nah, kegiatan saat ini Bapak ada di 4 kesibukan. Ya. Pertama di FI Muhammadiyah Al-Quran, sekarang belajar sebagai guru mata pelajaran SKI, kemudian sebagai guru simpatika juga, operator simpatika. Nah, kemudian di SD Muhammadiyah Haji Hanifiyah, Bapak juga ngajar pendidikan agama Islam sebagai operator dapodik, juga sebagai bendahara. Kemudian kesibukan yang ketiga Bapak di Bawaslu Kota Banjarbaru sebagai Komisioner Panwaslu Kecamatan Banjarbaru Utara, koordinator divisi pengawasan hubungan masyarakat dan hubungan lembaga, dan sisanya ya ngajar privat lah, tahsin, tahfiz, atau ada yang privat ngajar itu aja. Nah, kemudian bekerja Bapak, pengalaman bekerja, ini pernah di magang elektronik, di BLK Kalsel, kemudian guru tetap yayasan. Ini berarti yang pengalaman bekerja ini berarti yang Bapak pernah ikuti kerja dan saat ini tidak lagi. Kan? Nah, guru tetap yayasan di MTS Muhammadiyah Mandiri tempat Bapak belajar kemarin juga, 2005 sampai 2013, sebelum pindah ke Al-Furqon. Jadi di Al-Furqon Bapak ngajar mulai dari 2013. Kemudian pernah jadi tim pemantau independen ujian nasional selama 3 tahun, 2008 sampai 2010. Kemudian pemantau independen Pilpres 2004, 2009, Pilkada 2010. Kemudian Bapak juga pernah bekerja di surveyor KPE Sukopindo 2019-2010 dan 2016 itu survei keluarga miskin di dinas sosial. Dari Sukopindo dan yang lain lanjut. Nah, ini yang pernah Bapak ikuti pengalaman kegiatan tadi sudah Bapak ceritakan sedikit. GPI Jambore Pemuda Indonesia tahun 2010. Ada yang di jalan kah? Kayaknya suaranya apa namanya? Ada suara angin itu. Bisa di-mute dulu ya. Di-mute dulu. 2010 Bapak Jambore Pemuda Indonesia. Jadi terkumpul seluruh Indonesia itu pemuda-pemudanya Indonesia, perwakilan Indonesia. Kemudian ada 32 orang setiap provinsi. Itu kumpul di Ngabang satu. Kemudian dilanjutkan dengan BPHP tahun 2010. Itu Bapak ditempatkan di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian 2011 sampai 2013 Bapak sebagai pemuda sarjana pedesaan di Desa di atas Kecamatan Pangkalan Lada, Kota Waringin Barat. Baik. Kemudian pernah juga Bapak SP 2010 sensus penduduk pernah. Kemudian pernah menjadi pendamping Jambore Pemuda Indonesia di Malang, Jawa Timur 2011. Pernah mengikuti perkemahan Wirakarya Nasional tahun 2010 di Bumi Perkemahan Selawah Agam, Kabupaten Pidi, Nangro, Aceh, Darussalam. Itu November sampai Desember 2010. Kemudian ada 20 hari. Nah, kemudian waktu masih untuk Bapak 2001, waktu MTS kelas 3 itu di perkemahan Batu Raden, Jawa Timur. Nah, ini pengalaman mengajar Bapak. Bapak pertama kali mengajar tahun 2005 di MTS Manjangin, ngajar di IPA. Karena pada saat 2004 itu Bapak lulusnya sebagai di IPA ya, mata pelajaran IPA. Kemudian 2010 Bapak pindah mata pelajarannya di Sejarah dan Islam. Nah, 2013-2014 Bapak sebagai guru kelas di Al-Furqon. Dan 2014 sampai sekarang Bapak khusus untuk ngajar mata pelajaran SKI. Gitu ya. Baik. Itu kemudian ini kontak Bapak boleh dicatat. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharing terkait pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ataupun yang lain, kalau memang kalian anggap Bapak memiliki kapasitas di sana untuk kita sharing, boleh. Dan handphone Bapak 083155854468. Facebooknya agak alay nih, Facebooknya nggak diganti-ganti. Hasanurrijal Biru, Sang Pangeran Biru, Putra Angin. Kemudian Instagram Bapak Hasanurrijal, emailnya tetap di situ ada.
hasanrijal@yahoo.co.id untuk di Yahoo, untuk email Bapak hasanrijal63@gmail.com. Oke. Nah, habis udah berarti di situ. Nah, untuk itu silakan, mungkin ada yang mau menanggapi dulu. Silakan. Siapa yang mau menanggapi silakan. Ya. Aurel Putri. Silakan yang mau menanggapi. Sampai Bapak mencatat ya. Tidak, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke kontrak belajar ya. Sudah pernah bikin kontrak belajar? Sudah pernah bikin kontrak belajar? Kalian sudah pernah bikin kontrak belajar belum ya? Kontrak belajar itu adalah kesepakatan antara kita, Ustadz selaku guru mata pelajaran SKI dan kalian selaku santri, siswa Al-Furqon, untuk kita mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal seperti yang kita harapkan. Tentunya kita memiliki kesepakatan apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh, bagaimana yang sebaiknya, yang sepantasnya, itu yang kita sepakati dulu di sini, ya. Kita sepakati yang mana yang baiknya, yang mana yang kurangnya, kita sepakati dulu. Ya, baik. Silakan, ada yang mau memberi masukan? Ada yang mau memberi masukan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, berarti kita bebas dong berarti. Ke Zoom meeting misalnya, apakah harus Bapak wajibkan kalian berbaju seragam Al-Furqon atau boleh bebas? Kira-kira maunya seperti apa? Kira-kira bisa nggak kalau setiap kali Zoom meeting, setiap Selasa jam 9.30 kalian pakai baju seragam? Atau ada yang keberatan? Nah, kalau ada keberatan kan bisa memberi masukan seperti itu. Ataukah cukup dengan berseragam bebas pantas, baju bebas pantas, boleh koko misalnya. Yang penting kan jangan pakai kelewang atau... Terus habis seragam, Pak. Kenapa? Disuruh pakai seragam. Berarti mau ya pakai seragam semua ya? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Iya, Pak. Nggak usah pakai seragam, Pak. Seragam aja, Nggak usah, Pak. Pak. Nggak usah pakai seragam. Nggak usah pakai Pakai, Pak. Nggak usah pakai seragam, Pak. Seragam, Pak. Seragam, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Gini. Ada. Yang mau menyampaikan pendapatnya raise hand dulu ya. Klik di erection itu ada raise hand. Jadi ngomongnya bisa satu-satu. Kalau semuanya Ustadz nggak bisa dengar, ya silakan Zema. Zema silakan dibuka mikrofon. Kadang. Itu Zema raise hand. Ya, silakan. Bagaimana pendapatnya? Ada ulun micik ada. Ya, terus. Tuh nih. Aska, Muhammad Aska, silakan. Muhammad Aska, gimana? Sepakatkah menggunakan baju seragam setiap kali pertemuan? Belum terserah aja. Terserah. Terserah. Kalau terserah itu terserah siapa? Apa? Hah? Terserah kalian. Nah, Pakai baju bebas boleh, pakai baju sekolah boleh. ya makanya kita sepakati dulu. Boleh semua. Baik, kita sepakati aja ya, semuanya pakai seragam ya. Kalau ada yang tidak pakai seragam berarti No. mau ganti. Ya. Berarti pakai seragam. Ya, baik. Dengan kewajiban seragam ini berarti kalian ketika Zoom meeting wajib membuka video. Wajib menampilkan video. Ini masih ada Bapak lihat ada beberapa yang belum menampakkan batang hidungnya. Nah, berarti kalau yang pakai seragam semuanya Bapak lihat wajahnya berarti.
air mineral. Iya. Minum. Itu Biar sehat. Hukama Narendra itu belum ada ininya, videonya mana? Wah, waktunya kurang lebih 10 menit lagi nih. Berarti habis kita Zoom meeting. Nah kan pakai seragam, bagus ya. Itu sudah kita sepakati mengenai seragam ya, Aurel ya. Aura, silakan. Itu kita sudah sepakat seragam. Yang kedua, video harus on ya. Video harus on. Ya. Kemudian yang ketiga, Oke. ketika Bapak menjelaskan materi, nanti kalian mute semua ya. Speakernya di mute, jangan ada yang sambil bercanda atau ngomong apa sebagainya nyeletuk ya. Nanti akan Bapak beri kesempatan untuk bertanya atau menanggapi ya. Ya, menanggapi contohnya dengan present kayak siapa tuh? Iya, Pak. Ya. Ya. Kemudian untuk Zoom meeting ini absensinya melalui chat tadi. Nanti Bapak lihat. Baik itu. Nah, hari ini sudah ada 20 yang bergabung. Jadi kalau nyangkut peserta 13 berarti ada 10 lagi. Wiwit itu atas nama siapa? Itu berdua ya? Berdua. Kakak adik ya? Sama Berdua dia. Dua-duanya. Kembar. Oh, kembar. Ulpin dan Ulpin. Mohon maaf. Tidak si Iras. Kembar Iras. Iya, kembar seiras. Tapi yang satu tuh berarti yang Kiki. Tidak si Oh Iras. iya, tidak seiras, bro. Oke. Set mode dulu ya. Jangan berkelahi di dalam Zoom itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan mungkin? Tidak ada? Enggak ada. Harapan Ustadz di kelas 5 Ustadz sudah share beberapa materi ya. Ustadz sudah share beberapa materi terkait dengan kompetensi dasar, kemudian juga tadi sudah Ustadz share juga. Jadi dan untuk materi yang penjelasan akan Ustadz jelaskan melalui PowerPoint. Jadi harapan Ustadz semuanya bisa hadir semua. Setiap hari hadir semua, berpartisipasi semua, bersama-sama belajar. Baik. Ustadz cek dulu ya untuk ininya, untuk absensinya. Oh iya, satu lagi. Mungkin untuk di chat, Bapak minta yang semuanya sopan ya. Sopan untuk chatnya, maksudnya tidak berolok-olok ya gitu. Ini apa ini? Roblox promo kodes itu siapa? Kalau ini Bapak keluarkan aja berarti. Ya, kalau ini dianggap main-main, kita belajar, dianggap main-main, nanti bisa keluarkan dari kelasnya. Ya. Kita lihat absensinya dulu, Bulia hadir. Bulia, kemudian Hendy Fatoni. Kemudian Zerma hadir. Zerma, itu nama asli kan ya? Kemudian Nor Ashifa, kemudian Farhan, kemudian Hukama, kemudian Antoni, kemudian Vin itu siapa, Vin? Vin itu siapa? Vin, namanya Vin. Ada? Vin. Nggak ada Vin ya. Roblox Promos Kodes Hendy Fatoni. Nah, Vin itu Farhan kok Vin. Kemudian siapa ini? Razil. Zema itu Razil kah? Apa itu? Absensi apa itu? Brazil. Nah, itu kan Bapak mululunya. Iya, kan ini untuk absensi. Jadi tulis nama dan kehadiran atau pertanyaan gitu. Ya. Nah, Jema yang mudah-mudahan di kedepannya tidak Minum le mineral supaya sehat. Ini Fatoni namanya Jojo. Masih Pak belum. Chris diam. 23 makan semangka. itu
Rajin Main terus mudah Itu apa? ditulis. Yes. Ini Tapi chat ini bukan forum chat Tulus. di YouTube ya. opere Chat kita untuk pembelajaran. Ya, itu yang tadi pakai baju seragam, nggak usah pakai rajin seragam, lu tidak tulus. Yes. jangan ada yang minta nggak usah pakai seragam. Ya, siapa lagi yang mau absen? Ini PS aku bayar. Aura, kemudian Aurel, Belum sudah. Tri. Sama Kak. Siapa lagi yang belum absen nih? Absen di chat. Belum sudah tadi. Belum sudah. Tulis di chat. Belum, Pak. Farhan, Kuliah, Nur Asifa. Nah, Tony tadi ya. Papa Nasia belum. Zema, Zukama, Ukama, Antoni, Aura, Aurel, Putri. Siapa lagi yang belum? Nasia belum. Dia tulis di chat. Sudah, Pak. Papa Nasia. Sudah. Karunia. Ya. Hadir. Farhan hadir. Farhan udah tadi. Berarti. Nasia. Ya, Farhan udah tadi. Oke. Nasia, Pak. Masih ada 3 menit lagi. Ya, tulis di chat. Tulis di chat. Cesia namanya. Cesia, Azizah. Oh, yang belum hadir. Yang hadir saja, yang hadir tulis di chat. Gitu. Kan sudah ya. Pak, kurang 10 Pak lagi. Hadir, Pak. Ini di absen ini yang isi absen baru berapa nih? 2, 4, 8, 10, 11. Najra itu Najra. Semuanya sudah. Najra itu siapa Najra? Najra. Nah, Najra itu memang namanya Najra. Ini, Pak. Kalau Realme 3 itu siapa Realme 3? Andi. Tulis di Nak. Tulis di chatnya namanya, nama aslinya. M. Dimas. M. Dimas ini anaknya Ibu Risna Santi kah? Aduh. Ya. Hah? Bukan. Dari meeting time 2 menit lagi, Cok. Iya, makanya itu. Ini kalau lambat absen nih ketutup. Kemudian Nasya. Kuliah sudah tadi. 2 menit lagi ditutup kah? Iya, tutup sendiri otomatis. Oke, sudah? Kalau MSK sudah tadi. Sebelum itu tadi, sebelum Bapak tutup, ini Bapak tegaskan lagi untuk seragam tadi ya, karena ada yang pakai seragam, ada yang tidak setuju. Pakai seragam. Kita kalau bisa pakai seragam, tapi kalaupun hanya seragamnya tidak bisa dipakai tiap hari, nggak apa-apa tidak pakai seragam. Jadi boleh pakai yang bebas, yang penting pantas ya. Pakai kerudung yang ceweknya pastinya. Kemudian setiap pertemuan video harus on, tapi suaranya di mute ya, ditutup suaranya. Yang ketiga, absensi melalui grup chat, dilarang untuk chat yang tidak sepantasnya. Baik. Kalau mau bertanya raise hand ya, atau di chat itu pertanyaannya boleh. Kemudian yang selanjutnya kita maksimalkan untuk hadir terus ya, jadi pantau terus di grup PC misalnya atau di grup WA kelas. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada Bapak Adi, mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan kalian pantau terus di Google Classroom. Nasrumin wa fatul harif. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.